Shalom Pak Stef. Yuni. Shalom Yun. Iya, apa kabar Pak? Baik, Yuni baik ya? Baik Pak. Ada apa sih Yun? Pengen tanya-tanya nih Pak. Ya, silakan. Kapan kita mulai ibadah lagi Pak, sama-sama? Nah, ini pertanyaan Yuni ini banyak ditanyakan sama jemaat Rayon 17. Ya. Jadi gini, hari-hari ini kita ini sedang melakukan evaluasi. Ya. Dan paling tidak ada 4 tahapan yang kita harus lewati sebelum kita bisa beribadah bersama-sama kembali. Oke, 4 tahapan itu seperti apa Pak? Jadi yang pertama, itu kita mencoba ibadah bersama-sama, tetapi hanya diikuti oleh 30-40 orang. Oke. Dan beliau-beliau adalah para leader yang akan coba mengevaluasi kira-kira fasilitas-fasilitas apa yang dibutuhkan oleh gereja untuk masuk new normal ini. Oke. Contohnya adalah kita lihat di sini adalah tempat cuci. Iya. Ya. Dan kemudian juga disiapkan protokol-protokol kesehatan sebelum datang beribadah, pada saat beribadah, dan setelah pulang ibadah. Itu tahapan pertama. Oke. Ya. Tahapan kedua, nanti ibadah akan diikuti kira-kira 100 orang. Oke. Nah, pada tahapan kedua ini kita mencoba mengevaluasi protokol-protokol kesehatan yang sudah dibuat, itu kira-kira ada kekurangan apa, sehingga bisa segera diperbaiki. Ya. Nah, kalau protokol-protokol ini sudah bisa diperbaiki dan menjadi baik, nah itu kita akan masuk ke tahapan ketiga. Oke. Nah, di tahapan ketiga yang beribadah kira-kira 200 orang. Oke. Nah, supaya Yuni tahu, gedung gereja kita bisa menampung 600 orang. Jadi Oke. kira-kira sepertiga dari kapasitas. Nah, di dalam tahapan ketiga ini, jemaat akan dilihat, mudah-mudahan setelah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ibadah, semua tetap sehat. Ya. Semua tidak ada yang tertular COVID. Nah, kalau semua bisa berjalan normal, baru kita masuk tahapan keempat. Oke. Nah, tahapan keempat itu ya semua tetap seperti tahapan ketiga, di mana ibadahnya tetap terisi, satu kali ibadah tetap 200 orang, tapi jumlah ibadahnya yang kita tambah. Oke. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 3. Bahkan mungkin ya, kita kan ibadah mulai di hari Sabtu. Oke. Iya. Ya gitu kira-kira 4 tahapan itu, Yun. Oke. Dari 4 tahapan tadi Pak, kira-kira ada protokol apa yang perlu jemaat ketahui untuk mulai ibadah kembali Pak? Ya, jadi yang pertama kali protokol dimulai dari rumah. Oke. Nah, diharapkan di rumah itu sesama anggota keluarga, papa, mama, anak-anak saling mengingatkan. Pak, jangan lupa bawa maskernya. Ya. Ma, jangan lupa bawa face shield-nya. Oke. Anak-anak jangan lupa, anak-anak ya, usianya minimal 12 tahun loh ya. Oke. Nggak boleh kurang dari 12 tahun. Nanti saling mengingatkan, bawa ini, hand sanitizer gitu kira-kira. Itu Ya, protokol di rumah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, protokol waktu mau masuk gereja. Oke. Tepatnya di depan Pintu gerbang masuk. gereja. Oke. Nanti di sini sebelum kita masuk ke gereja, itu kita nanti akan dicek suhunya. Oh, oke Pak. Gitu kira-kira. Nah, kemudian setelah dicek suhu, ya, kita akan cuci tangan dulu. Oke. Nah, ini sudah disiapkan cuci tangannya, Ya. ya. Dan kita tidak pakai keran, tapi ada pedal Oke. yang kita akan injak supaya airnya keluar, gitu ya. Ini di tempat cuci Tangan. protokol yang ketiga. Ya. Nah, protokol selanjutnya yang keempat itu di tempat antrian di sini, Ya. Yun. Oke. Nah, kalau dilihat di situ ada barikade, Ya. ya. Kemudian itu di keramiknya itu ada tanda-tanda di situ. Oke. Ini untuk memberikan jarak, Oke. gitu. Nah, protokol selanjutnya itu adalah protokol waktu kita beribadah di dalam gedung gereja. Oke. Ada satu lagi, Ya. ya. Itu protokol kalau jemaat mau ke kamar mandi. Oke. Itu ada protokolnya juga nanti. Gitu kira-kira. Ya. Nah, setelah ibadah selesai, protokol yang terakhir adalah protokol setelah ibadah. Nah, protokol setelah ibadah ini penting supaya jangan sampai kita datangnya tidak bergerombol, tapi pulangnya bergerombol. Ya. Jadi kira-kira itulah protokol-protokol yang disiapkan oleh gereja. Oke, berarti seperti itu ya Pak gambarannya ya. Iya, Mudah-mudahan bisa menjelaskan untuk jemaat ya Pak. Mudah-mudahan, untuk bersiap-siap mudah-mudahan. mulai ibadah kembali. Terima Ya, kasih ya. Pak atas Ya, penjelasannya. sama-sama, Yun. Tuhan memberkati Ya, Tuhan Pak. berkati. Protokol dari rumah, membawa masker, face shield, dan hand sanitizer. Anak-anak berusia di bawah 12 tahun dan orang tua berusia di atas 60 tahun tetap beribadah dari rumah. Protokol di gereja, cek suhu tubuh. Bawah 37,3 derajat Celcius dipersilakan masuk. Cuci tangan. Tangan dengan sabun
Jemaat masuk melalui pintu samping. Antri masuk. Berdiri di atas tanda yang ditempel di lantai. Tetap jaga jarak dan tidak berkerumun. Susunan bangku berjarak. Duduk di nomor kursi yang telah ditentukan. Gunakan pintu depan apabila akan ke toilet. Selesai ibadah, keluar parkiran, tidak berkerumun. Jadi meskipun ibadah onsite belum dapat kita mulai, kita masih bisa mengikuti ibadah live streaming dari rumah masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.